warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arnedi Saharja atau Abu Fikri, hadir di tengah-tengah Masjid Sabilul Jinan dalam rangka menyelesaikan tugas kuliah saya dalam materi seminar BK. Nah, nanti ada tayangan tentang dialog antara saya sebagai di sini sebagai wakil ketua masjid dengan bendahara di masjid ini. Nah, di situ nanti akan ada semacam pembicaraan atau diskusi mengenai problema persoalan anak-anak dibawa ke masjid. Bagaimana dan apa solusinya kita lihat nanti pada video berikut. Oke, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan tanah air dimanapun Anda ada dan berada. Saya Abu Fikri, kali ini bertemu kembali kita. Dan saya tidak sendiri, saya bersama saudara saya Bapak Muhammad Fauzi. Kami sedang berada di sebuah masjid, yaitu Masjid Sabilul Jinan, Rawa Makmur. Kebenaran masjid ini dekat dengan rumah kami. Kalau dengan saya ya depan rumah. Kalau beliau hanya beberapa dikit jalan, beliau sampai. Di sini kita tidak bincang-bincang nih Pak Fauzi mengenai masalah anak-anak dibawa ke masjid. Pada dasarnya kan bagaimanapun juga anak-anak kita kan diperkenalkan kepada Allah dan Rasul beserta ajaran agama. Sedangkan titik sentralnya adalah masjid. Nah, dilematis masyarakat adalah seketika anak-anak di masjid ada, mereka sering mempersoalkan keributan. Akhirnya mereka katakan, oh, anak-anak tidak usah dibawa ke masjid. Nah, setelah kita perhatikan efek daripada semua itu, setelah mereka mulai remaja, mereka sudah tidak mau lagi ke masjid, malu datang ke masjid dan seterusnya. Nah, ini bagaimana pandangan Pak Fauzi mengenai masalah itu? Silakan Pak Fauzi. Pada intinya kalau masjid itu adalah awal pendidikan untuk anak-anak selain di rumah, karena tempat yang terbaik untuk anak-anak dalam artian menghabiskan waktunya ya salah satunya di masjid selain tempat-tempat pendidikan, terutama dalam hal ini untuk mengenalkan mereka dalam beribadah 5 waktu. Sebab kalau dari selagi kecil sudah dibiasakan ke masjid, insya Allah nanti ketika sudah besar dia sudah terbiasa untuk sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kurang seperti itu. Oh ya. Bagaimana pandangan Bapak seketika ada sebagian daripada oknum daripada masyarakat Islam itu sendiri, tidak suka dia, Bapak jangan dibawa anak ke masjid karena ribut, kami tidak khusyuk. Nah, ini menurut Bapak bagaimana solusinya? Sebenarnya itu mungkin dilatar belakangi dari kebiasaan kemungkinan ini baru menduga-duga aja. Kemungkinan oknum tadi itu masa kecilnya nggak pernah ke masjid. Jadi ketika melihat anak kecil ke masjid itu ada rasa benci atau ganggu atau gimana dengan. Jadi kalau orang yang sudah biasa ke masjid melihat anak kecil ke masjid itu pasti senang, walaupun anak kecil itu ribut. Itulah di situ tugas kita untuk membimbing mereka. Kalau namanya anak itu ya wajar kalau ribut kan, namanya anak-anak. Kalau yang nggak wajar tuh kalau orang-orang yang tua yang ribut. Jadi seperti yang Pak Fauzi katakan tadi, justru boleh jadi yang bersangkutan tadi waktu kecilnya jarang ke masjid, Mungkin aneh, sehingga dia tidak mengetahui suasana anak-anak di masjid itu bagaimana. Padahal dengan adanya anak-anak di masjid, di samping kita membina dan melatih beliau-beliau itu juga untuk melatih mental kita serta kekhusyukan kita kepada Allah. Apa bisa begitu Pak Fauzi? bisa jadi juga, karena anak-anak ribut itu kalau menurut saya itu sebenarnya ya itu salah satu
apa ujian kita ketika sholat. Iya, iya. Pemotivasi. Iya, bahkan saya pernah mendengar itu membaca media itu, eh, ada kejadian itu yang ini mungkin kejadian nyata gitu. Iya. Jadi ketika imam sudah takbir, anak-anak yang di belakang itu pada ribut, Iya. dibilanginnya, woi si bapak si A itu lagi manggul beras, lagi ada yang manggul kerbau. Setelah itu jamaah itu ribut. Nah ketika jamaah itu ribut selesai itu dipanggillah anak kecil itu sama pak imamnya. Ngapa tadi kamu ngomong gini. Disampaikan, saya tadi melihat bapak itu tadi di atasnya itu dia bawa ini kayak ada kerbau, yang satu lagi ada yang bawa beras, ada yang macam-macam. Setelah imam itu ngambil kesimpulan, itulah apa yang ada dalam pikiran pada jamaah yang sholat tadi. Jadi ada yang ya ternaknya itu kerbau tadi, jadi kepikiran sama ternaknya. Ada juga yang masalah berasnya. Jadi ketika itu anak itu dilihatkan sama Allah itu ada yang di pikiran jamaah tadi. Ya, seperti itulah. Jadi keributan anak itu pada intinya ada yang memang di situ ditampakkan oleh Allah, ada yang memang kenakalan anak-anak tadi. Iya. Berarti waktu itu Allah menggambarkan kepada anak apa yang dipikirkan oleh jamaah. Ya seperti itu kurang. Itu saya pernah baca cerita nyata di suatu daerah itu. Iya, iya, iya. Bukan berarti hanya anak-anak itu mengganggu saja, tetapi justru yang memberikan inspirasi kepada kita. Ya benar. Jadi begitu. Ternyata kita banyak salah paham ya terhadap anak-anak ini. Kita suruh dia tidak datang ke masjid, padahal mereka harus datang ke masjid. Nah, keributan mereka juga sebenarnya di samping mungkin informasi bagi kita, mungkin kita banyak berpikir tentang perdagangan kerbau atau perdagangan beras atau uang, maka Allah perlihatkan, maka mereka katakan dan seperti itu. Mudah-mudahan nanti kedepannya masyarakat muslim kita ini Pak Fauzi menyadari bahwa masjid adalah madrasah awal bagi anak-anak kita, generasi kita. Karena sekarang Pak Fauzi kita lihat kan jarang anak-anak remaja di masjid itu, sudah jarang. Ya karena wadahnya nggak ada lagi. Oh iya. Wadah mereka kalau zaman saya dulu itu kan, mungkin zaman kita juga dulu kan. Iya, iya. Setiap masjid itu ada remaja, risma masjid, remaja masjid. Di situ itulah wadah untuk menyalurkan semua yang ada pada anak-anak itu, baik yang anak kecil atau sampai remaja itu di situ. Iya, iya. Di situ itu ketika mereka tidak ada untuk menyalurkan, mereka mencari tempat lain. menyalurkan yang lain. Nah, seperti sekarang ada penyaluran lewat game, lewat HP itu kan. Nah, disitulah ketika sebenarnya ini kesalahan kita juga. Iya, iya. Setiap masjid saya perhatikan, kalau di tempat kita, masjid kita ini wismanya nggak ada lagi. Iya, iya. Jadi evaluasi untuk pengurus. Begitulah saudaraku kaum muslimin dan muslimat, bincang-bincang saya dengan Bapak Fauzi. Beliau adalah bendahara di masjid ini, saya adalah wakil ketua masjid. Kebenaran kami lagi membahas tema tentang anak-anak di masjid. Jadi dapat kita kesimpulan bahwasanya masjid itu memang madrasah awal bagi anak-anak kita untuk kedepannya. Kalau dulu ada tahun 80-an Pak Fauzi ya, Risma ya, remaja Islam masjid, sekarang tidak ada lagi. Ini sesuatu hal yang memprihatinkan. Oleh karena itu mari kita evaluasi kembali kepada semua masyarakat muslim. Mohon digalakkan kembali remaja Islam masjid, karena itulah satu-satu wadah untuk kita membina generasi ke depan. Bagaimana Pak? Ya, saya setuju. Oke, terima kasih Pak Fauzi informasinya. Insyaallah kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Demikian saudaraku kaum muslimin dan muslimat, bincang saya dengan beliau. Insyaallah bermanfaat. Akhirnya saya tutup acara ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.